Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar nih kalian hari ini? Sehat semuanya? Ada, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fakih sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir atau semuanya masuk? Tidak ada, Bu, semuanya hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber data kependudukan. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengidentifikasi sumber data kependudukan. Kira-kira nih, kalian di sini sudah ada yang tahu belum apa itu sumber data kependudukan? Saya, Bu, Ya, coba Bu. sumber data kependudukan itu berbagai data atau informasi tentang kependudukan, Bu. Berbagai data tentang penduduk, betul. Untuk memperdalam pemahaman kalian, kita lihat di sini ada Ibu sajikan beberapa gambar. Dari gambar-gambar ini apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Saya Bu, itu ada data grafik jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, ada juga peta persebaran penduduk, dan ada diagram presentasi penduduk berdasarkan penyesuaian alamat domisili dan hak-hak. Iya betul. Coba yang lain, kira-kira apa sih? Itu semua adalah data-data Bu, bisa berupa angka-angka, grafik, ataupun peta. Iya betul Nila, sudah semakin agak lengkap nih. Coba yang lain, siapa lagi yang bisa menjelaskan atau menambahkan? Saya, Bu. Ya coba Di satu. situ tertulis sumbernya ada dari BPS. Jadi sumber data kependudukan itu data penduduknya yang dikeluarkan oleh BPS. Iya betul sekali Syarul. Jadi anak-anak sebelum kita mulai lebih lanjut, kita ketahui dulu ya apa itu sumber data. Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Jadi sumber data kependudukan seperti yang sudah kalian ungkapkan sebelumnya adalah berbagai data statistik terkait kependudukan yang diterbitkan oleh BPS dan badan-badan sumber data kependudukan lainnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya BPS dapat memiliki data-data sehingga dapat menyajikan dalam bentuk peta, diagram, grafik seperti yang ada di gambar sini? Ada yang tahu dari mana? Dari pendataan penduduk Bu, misalnya kayak wawancara penduduk saat sensus. Iya betul, selain sensus bisa dengan apa lagi? Ada survei dan registrasi Bu. Iya betul, sumber data kependudukan ini dapat diperoleh dari perhitungan atau pendataan penduduk yang dilakukan melalui sensus, survei, dan registrasi penduduk. Kita pelajari dari yang sensus penduduk dahulu ya. Coba Ocha bisa jelaskan apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk itu adalah keseluruhan proses pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penerbitan data yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial dari suatu negara dalam waktu tertentu. Iya betul, Ibu lengkapi sedikit ya. Jadi sensus penduduk ini dilakukan oleh BPS secara periodik, yaitu setiap 10 tahun sekali, dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, persebaran, dan juga karakteristik penduduk. Kemudian sensus penduduk ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tempat tinggalnya dan juga berdasarkan metode pengambilan datanya. Berdasarkan tempat tinggal, sensus dibagi menjadi dua lagi, yaitu sensus de jure dan de facto. Coba Alaya bisa menjelaskan apa itu sensus de jure dan de facto? Ya, jadi sensus de jure itu pencatatan penduduk yang ditujukan kepada setiap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. Sedangkan de facto itu penyusunan penduduk yang ditujukan kepada setiap penduduk yang pada waktu diadakannya sensus berada di wilayah atau negara yang bersangkutan. Ya betul. Kemudian terima kasih ya Alaya atas penjelasannya. Kemudian sensus berdasarkan metode pengambilan datanya dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada metode canvasser dan householder. Ada yang bisa menjelaskan apa itu metode canvasser dan householder? Ya, Bu.
Ya, silakan Sarul. Dengan metode Kanvasar itu petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban dari penduduk itu. Sedangkan metode householder itu pengisian daftar pernyataan dilakukan oleh penduduk itu sendiri, Bu. Ya betul, terima kasih Sarul atas penjelasannya. Itu tadi penjelasan dari sensus penduduk, bisa dipahami semuanya? Oke, kita lanjut ke sumber data yang kedua, yaitu survei penduduk. Siapa yang mau menjelaskan apa itu survei penduduk? Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Jadi survei penduduk itu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk. Ya betul, jadi survei ini pada dasarnya sama seperti sensus, hanya saja pada survei penduduk tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel yang dapat mewakili karakteristik negara tersebut. Contohnya itu yang biasa dilakukan oleh BPS seperti Susenas, yang dilakukan untuk menjaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Kemudian sumber data penduduk yang terakhir yaitu ada registrasi penduduk. Ayo, siapa yang mau mengajukan diri untuk menjelaskan apa sih registrasi penduduk itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Registrasi penduduk adalah kumpulan berbagai keterangan dari kejadian yang dialami oleh manusia. Oke, jawaban Sabrina udah betul, tapi sedikit kurang lengkap. Coba Mario tambahkan dari penjelasan Sabrina. Oke, registrasi penduduk itu adalah kumpulan dari berbagai keterangan dan kejadian penting yang dialami oleh manusia. Contohnya itu ada data yang dari PPT, yaitu kejadian penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Ya betul, jadi anak-anak, registrasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang peristiwa kependudukan, berbagai keterangan mengenai segala peristiwa yang dialami manusia sejak mereka lahir sampai mati, serta segala kejadian penting harian yang mengubah status sipil seseorang. Kejadian pentingnya itu apa saja? Kejadian pentingnya yaitu seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak atau adopsi, dan juga perpindahan atau migrasi. Kemudian registrasi penduduk ini harus dilakukan secara terus-menerus. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa harus dilakukan secara terus-menerus? Karena komponen-komponennya itu cepat berubah, Bu, atau bersifat dinamis, karena setiap saat pasti ada penduduk yang lahir, meninggal, melakukan perkawinan, perceraian, ataupun yang lainnya. Iya betul, Mila. Jadi registrasi penduduk ini diperbarui setiap saat oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kependudukan. Seperti misalnya Departemen Agama yang mencatat setiap kejadian perkawinan dan perceraian penduduk, sedangkan pencatatan kependudukan yang berkaitan dengan KTP dan kartu keluarga akan diurus oleh kantor catatan sipil, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi pada diri maupun keluarganya. Sampai sini sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya Ibu kasih tugas kelompok ya. Tugasnya yaitu berdiskusi apa saja kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sumber data kependudukan. Kelompok 1 mencari tentang sensus penduduk, kelompok 2 tentang survei penduduk, dan kelompok 3 tentang registrasi penduduk. Ibu beri waktu 15 menit ya, silakan berdiskusi. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan dari kelompok 1 boleh berpresentasi hasil diskusinya. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi hasil diskusi kelompok kami tentang kelebihan dan kekurangan sensus. Yaitu yang pertama, kelebihannya ada dianggap paling akurat, yang kedua lengkap cakupannya, yang ketiga terbebas dari kesalahan sampling, yang keempat digunakan sebagai sampling frame untuk survei lain, dan terakhir dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Dan kekurangannya, yang pertama itu biaya sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama. 2, karena dilakukan periodik 10 tahun sekali, kemungkinan setelah beberapa tahun sudah banyak perubahan, serta tidak dapat melihat perubahan dalam waktu singkat, misalnya 4 atau 5 tahun. Yang ketiga, sering terjadi konten error, dan yang terakhir, kemungkinan tidak semua penduduk tercacah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Karena waktunya sudah mau habis, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan mengenai
materi hari ini? Saya Bu. Ya silakan. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sumber data kependudukan, yaitu berbagai data statistik berupa angka, grafik, tulisan maupun gambar terkait kependudukan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ataupun badan-badan sumber data kependudukan lainnya. Yang mana data-data kependudukan tersebut diperoleh dengan cara sensus, survei, serta registrasi penduduk. Baik, terima kasih Pungki atas kesimpulannya. Karena kita sudah mengetahui dan memahami apa itu sumber data kependudukan, kedepannya tetap di-review kembali supaya nggak lupa dengan materi hari ini ya. Nanti juga Baik Bu. Ibu akan beri kuis di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakan sampai minggu depan. Bu. Ya, oke. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.